Oke, coba sekarang kalian buka Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, e-commerce apapun yang kalian punya, dan cek keranjang kalian. Kira-kira ada berapa banyak barang sih di keranjang kalian? Ada 10, 20, atau bahkan banyak banget sampai kalian gak bisa nambahin barang baru. Terus, dari sekian banyak barang tersebut, kira-kira ada berapa barang coba yang kalian masukin keranjang karena pengen dan butuh sebelum buka aplikasinya? Oke, jadi kita tuh sekarang hidup di zaman dimana scroll TikTok 20 menit aja bisa bikin kita tiba-tiba butuh barang baru. Kita bisa aja tiba-tiba butuh hydro flash, lipstick baru, organizer kulkas estetik, atau bahkan pompa sepeda warna pink. Yang bahkan kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Tapi yang paling parah dari semua ini adalah kita bisa check out semuanya dalam waktu kurang dari 30 menit tanpa keluar kamar. Yap, tanpa keluar kamar. Bahaya banget kan? Tapi di balik ini semua ada sebuah pertanyaan penting. Pertanyaannya bukan apakah kita mau barangnya, tapi apakah kita mau membeli barang tersebut karena kita memang ingin atau karena kita dibuat ingin oleh sistem tanpa kita sadarin. Terus di balik ini semua ada sistem yang bekerja secara keras setiap harinya biar kita terus membeli barang. Dan kita akan bongkar sistemnya bareng-bareng. Dulu, tren berganti 2 kali setahun saat spring summer atau fall winter. Jadi, industri tuh punya pace-nya sendiri dan juga customer punya waktu untuk berpikir. Tapi sekarang, tren bisa viral dan expired dalam waktu hanya 2 minggu. Kita nyebutnya microtrend, yaitu tren yang sangat cepat, yang super cepat, yang munculnya dari konten viral, terus disebarluasin sama influencer, direplikasi sama jutaan industri, terus ditinggalin gitu aja waktu ada tren baru. Kalian inget gak sih? Dulu tuh ada yang namanya indie fashion, cottagecore, ada juga clean girl aesthetic, dark academia. Semua itu berlangsung dalam waktu kurang dari 2 tahun loh. Setiap tren punya uniformnya sendiri, yang artinya setiap tren punya daftar belanjanya masing-masing. Dan ini yang membuat overconsumption di era sekarang beda banget sama era-era sebelumnya. Ini tuh udah bukan lagi soal beli seberapa banyak, tapi ini soal beli cepat, terus buang, terus beli lagi yang baru. Sebenarnya fast fashion udah ada sejak lama, tapi adanya micro trend membuat fast fashion ini semakin hyperdrive. Alan MacArthur Foundation mencatat bahwa tren fashion berlipat ganda dalam 15 tahun terakhir dengan pemakaian 7 hingga 10 kali sebelum akhirnya dibuang. 7 hingga 10 kali pemakaian. Itu jumlah yang cukup kecil untuk baju yang mungkin kalian beli karena melihat video TikTok berdurasi 30 detik. Jadi sebenarnya siapa sih yang diuntungkan pada siklus ini? Spoiler, itu bukan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin cukup uncomfortable tapi penting banget untuk kita bahas. Jadi, platform belanja online atau social media itu bukan sekedar toko atau hiburan, tapi sebenarnya mereka bisa dibilang sebagai mesin psikologis yang bekerja secara teroptimasi. Dan target mereka adalah otak kita. Terus, gimana sih cara kerjanya? Jadi otak kita tuh sebenarnya punya hormon yang dirilis sebagai sistem reward. Namanya adalah hormon dopamine loop. Nah, si hormon dopamin ini bukan hanya keluar ketika kita merasa senang, ketika kita mendapatkan sesuatu, tetapi justru keluar itu paling kenceng saat kita hampir mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Makanya kadang scrolling tuh kerasa adiktif banget ya. Itu tuh sebenarnya bukan karena kita selalu nemuin konten yang bagus, tapi karena otak kita tuh mengharapkan akan dapat konten yang bagus setelahnya. Ya, sistem kerjanya mirip kayak slow motion. Terus di atas dopamine loop itu ada 3 taktik yang biasanya digunakan oleh platform. Yang pertama yaitu ada yang namanya fake scarcity. Kalau kalian sering lihat, biasanya di laman produk itu ada yang kayak flash sale 5 menit lagi selesai, terus atau enggak stok sisa 3, atau kayak ini produknya udah nggak bakal restock. Sebenarnya stoknya akan terus diupdate pada setiap jam atau setiap hari, setiap bulan, atau bahkan setiap menitnya.
Tapi hal-hal tersebut membuat kepanikan di otak kita dan membuat kita menjadi membeli barang tersebut. Padahal kepanikan tersebut menutupi rasa senang kita dalam mendapatkan barang itu. Nah, ini tuh namanya loss aversion dan brand bisa mengeksploitasi itu. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya ultra specific personalization. Apa sih itu? Contoh gampangnya misalkan jam 11 malam, kita lihat video self-motivation. Bisa aja besok paginya muncul produk jurnal atau buku self-help. Itu semua karena data yang mereka punya, bukan karena sebuah kebetulan. Terus yang ketiga, itu ada yang namanya frictionless checkout. Platform sebisa mungkin bikin kita checkout tanpa harus melewati step-step yang panjang. Dulu, kita kan kalau mau checkout tuh harus isi data lah, terus alamat, terus juga harus confirm dan segala macamnya. Sedangkan sekarang kita bisa check out dengan cuma satu kali klik. Bahkan di TikTok Shop, kita bisa check out barang tanpa keluar dari video yang kita tonton. Itu yang namanya frictionless checkout, di mana sebuah platform membuat kita tidak memiliki tahapan tambahan untuk melakukan check out, sehingga akan lebih mudah mengubah scroll menjadi check out. Jadi kalau kalian pernah mikir kayak, kok aku boros banget ya? Kamu mungkin merasa kurang disiplin atau ngerasa boros banget. Mungkin sebenarnya kalian gak boros atau enggak kurang disiplin. Tapi kalian sedang melawan billion dollar system yang coba ngalahin kalian. Bentuk yang pertama yaitu FOMO trend. Kamu lihat semua orang pakai produk yang sama, pakai estetik yang sama, dan juga ngikutin micro trend yang sama. Dari sana bakalan muncul perasaan creepy yang muncul dari diri kamu, yaitu perasaan takut tertinggal. Padahal secara logis mungkin kamu tahu kalau tren itu bakalan redup mungkin dalam 2 minggu, tapi perasaan tersebut tetap bakalan ada. Jadi yang sebenarnya kamu beli adalah perasaan tersebut, bukan barangnya. Terus lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu FOMO identitas. Ini lebih berbahaya dan juga lebih subtle. Karena microtrend sekarang udah bukan dilihat sebagai tren atau sebagai style, tapi juga sebagai identity. Misalnya, kamu lagi ada di that girl era, kamu pasti bakalan ada daftar belanjanya sendiri. Terus misalkan kamu kayak di BookTokerly, kamu ada estetiknya sendiri. Bahkan kamu kayak misalkan lagi di gym bro face, itu pasti ada jira sendiri. Jadi sekarang tuh beli barang lebih kayak bukan beli barangnya, tapi lebih membeli ke siapa sebenarnya diri kamu. Nah, itu tuh bukan perasaan yang salah juga, karena manusia emang dasarnya mengekspresikan diri melalui benda. Sangat manusiawi banget. Yang jadi masalah adalah ketika identitas itu dimanufacture oleh algoritma setiap 2 minggu, dan kita jadi ngerasa harus update diri kita setiap minggunya, dan itu butuh uang. Kita nggak lagi ngejar barang, tapi kita ngejar versi diri kita yang terlihat cukup di mata orang lain. Ini bisa dibilang rabbit hole yang gak ada dasarnya sih. Ada satu tips yang simpel banget tapi works, yaitu 24 hours rule. Jadi, kalau kalian tiba-tiba punya keinginan untuk check out nih barang yang sebelumnya belum pernah kita pikirin. Nah, jadi di 24 hours rule ini kita harus mikirin barangnya 24 jam sebelum check out. Minimal. Kalau lebih lama lebih bagus lagi sih. Jadi setelah 24 jam, 24 hours later, kalau kita masih mikirin barang tersebut dan masih mau beli, ya berarti beli aja barangnya. Tapi kalau setelah 24 jam itu kayaknya kita udah gak mau gitu sama barangnya atau bahkan lupa. Itu adalah sign kalau artinya kita gak harus beli barang itu, karena kita gak semau itu atau bahkan kita gak butuh. Jadi, mindful buying itu bukan tentang pelit sama diri sendiri, tapi lebih ke ngalokasiin uang kita ke hal-hal yang beneran bikin kita happy dan bener-bener kita butuhin, bukan yang bikin algoritma happy. Jadi, microtrend akan terus datang dan pergi, flash sale juga tetap ada, FOMO juga nggak mungkin ngilang gitu aja. Tapi, ada satu hal yang nggak bisa dikontrol oleh sistem, yaitu ketika kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, ini beneran kita? Atau apa yang mereka mau? Kita bukan target market, kita bukan conversion rate, kita juga bukan keranjang yang perlu diisi.
Semakin sering kita mengingat itu, semakin sering kita bisa mengalahkan sistem tersebut.